Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca, mempelajari firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna, tolonglah kami supaya kami mengerti firman-Mu yang suci, dan tolonglah kami juga untuk kemudian hidup menurut pengertian-pengertian yang benar itu. Berkati hamba-Mu ini, berkati teman-teman yang akan menyaksikan, mendengar, melihat video ini di waktu-waktu yang akan datang. Ampuni dosa kami Bapa, dengarkan doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita membaca satu bagian Alkitab, Injil Yohanes pasal 21, ayat 1 sampai ayat 14. Ditulis begini. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya mengajak kita memperhatikan secara terperinci, mengeksposisi bagian ini, karena saya sendiri ketika menggumuli membaca bagian ini, menemukan kekayaan, kelimpahan, pengertian firman Tuhan yang luar biasa. Nah, sebelum kita memperhatikan itu, ada tanggapan yang sangat beragam dari para penafsir, dari para pengkhotbah, dari pembaca bagian ini tentang siapa sebenarnya yang menulis pasal 21 ini. Ada kelompok yang berkata bahwa Injil Yohanes pasal 21 ini sebenarnya tidak ditulis oleh Yohanes sendiri. Ini ditulis oleh orang lain, ini ditulis di kemudian hari setelah Yohanes mati. Argumen mereka bahwa karena pada masa gereja mula-mula ada semacam gejolak, ada semacam rumor, ada desas-desus yang berkembang di antara jemaat gereja mula-mula bahwa Yohanes sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus itu tidak akan mati sebelum Yesus datang. Nah, ada pihak-pihak yang merasa ini harus dibetulkan, ini harus dibereskan, ini harus diluruskan, karena akan sangat membahayakan dan merugikan gereja andai kata Yohanes sudah mati tapi Yesus belum datang. Nah, karena itu untuk membetulkan desas-desus atau rumor itu, maka ditulislah bagian ini. Itu argumen dari mereka yang mengatakan bahwa
ini tidak ditulis oleh Yohanes, ini ditulis oleh orang lain. Tapi saudara-saudara, apakah seperti itu? Apakah benar pendapat itu? Saya justru lebih setuju dengan pendapat para ahli, misalnya Matthew Henry. Matthew Henry mengatakan begini, justru aneh jika ada yang beranggapan bahwa pasal ini ditambahkan oleh orang lain. Padahal di dalam pasal 21 ayat 24 ini sudah jelas siapa yang menulisnya. Di sini dikatakan di ayat 24, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Jadi Yohanes sendiri memberitahu bahwa dialah yang menulis bagian ini. Nah, ini yang saya lebih setuju dengan pendapat, saya lebih mengikuti pandangan Matthew Henry, bahwa sudah terlalu jelas di bagian ini siapa yang menuliskan pasal 21 ini. Nah, saudara-saudara, ada juga pendapat lain dari Leon Morris. Leon Morris mengatakan memang di gereja mula-mula ada desas-desus yang tadi. Tetapi ketika membaca pasal 21, didapati bahwa inti dari pasal 21 justru bukan tentang membetulkan desas-desus itu, tapi justru inti pasal 21 ini memang kita hanya membaca sampai ayat 14, tapi kalau kita membaca seluruh pasal 21 ini, kata Leon Morris, justru intinya adalah untuk memberi penegasan tentang bagaimana Petrus dipulihkan, bagaimana Petrus diterima kembali dalam persekutuan murid-murid Yesus. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, andai kata benar bahwa katakanlah dua hal itu memang, jadi ada dua hal yang sedang berkembang di gereja mula-mula, yaitu satu tentang desas-desus bahwa murid yang dikasihi oleh Yesus, yakni Yohanes, tidak akan mati sampai Yesus datang. Yang kedua, desas-desus atau rumor atau pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana keadaan Petrus setelah dia menyangkal Yesus, bagaimana keberadaannya setelah Yesus bangkit. Nah, andai kata memang benar bahwa di gereja mula-mula ada dua hal itu yang katakanlah menjadi persoalan, apakah kita tidak boleh berpikir bahwa Tuhan sudah mengantisipasi jawaban atas persoalan-persoalan itu dengan sudah menuliskannya di pasal 21 melalui Yohanes sendiri. Artinya tidak ada argumen yang terlalu kuat untuk menolak bahwa pasal 21 ini bahwa pasal 21 ini ditulis oleh Yohanes. Jadi sekali lagi, saya lebih setuju dengan pandangan bahwa misalnya Matthew Henry dan Leon Morris mengatakan Yohanes yang menulis bagian ini karena sudah terlalu jelas di bagian ini. Jadi memang saudara-saudara, kalau kita membaca ayat-ayat terakhir, misalnya ayat 30 dan ayat 31 di pasal 22, kita mendapati memang seakan-akan penulis Injil ini sudah menutup pasal ini. Tapi tiba-tiba pasal 21 dia memulai suatu pokok yang baru. Argumennya sebenarnya begini. Sangat mungkin betul kalau kita membaca di ayat 30, pasal 20 ayat 30 dikatakan begini. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Masih banyak tanda lain. Nah, dia sudah berhenti sampai di situ. Seakan-akan dia sudah berhenti. Masih banyak tanda lain yang tidak sempat ditulis di bagian ini. Tapi waktu dia hendak menyelesaikan itu, tiba-tiba saja kita patut menduga muncul dalam pikirannya, muncul secara kuat dalam ingatannya tentang peristiwa yang terjadi di Danau Galilea itu untuk memperkuat atau untuk memperkaya, untuk menambah referensi informasi tentang bukti-bukti konkret kebangkitan dari Yesus Kristus. Dan karena itu sekalipun terkesan dia sudah akan menutup pasal 20 itu, tapi akhirnya dia seolah-olah memulai topik baru karena memang
Poin ini menjadi poin yang sangat penting, tidak boleh diabaikan. Poin ini menjadi poin yang tidak boleh ditunda dan akhirnya ditambahkanlah bagian ini. Tidak masalah. Sebenarnya saudara-saudara sama kan, kita kadang-kadang begitu ketika dalam percakapan kita sehari-hari. Kita bisa saja misalnya dalam percakapan, dalam obrolan kita sudah bermaksud akan mengakhiri percakapan kita. Tapi tiba-tiba saja muncul dalam pikiran kita sesuatu yang sangat penting dan kita merasa tidak boleh menunda ini. Dan ini harus segera disampaikan. Akhirnya kita memulai topik yang baru lagi. Jadi posisi saya tetap mendukung argumen dari ahli-ahli dari Perjanjian Baru yang mengatakan bahwa pasal 21 ini sebenarnya memang ditulis oleh Yohanes sendiri. Bukan ditambahkan, bukan ditulis oleh orang lain. Nah itu. Lalu saya mengajak teman-teman, saudara-saudara kita mempelajari poin-poin yang sangat penting dari pasal 21 ini. Kita tidak hanya membaca teks-teks ini secara sambil lalu, tapi kita boleh belajar hal-hal penting dari bagian ini. Kita mulai dari ayat 1. Dikatakan begini. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai informasi saja, di sini dikatakan Danau Tiberias. Danau Tiberias itu nama lain dari Danau Galilea. Jadi itu Danau Tiberias berarti juga Danau Galilea. Nah pertanyaannya, kenapa murid-murid ada di Galilea? Padahal sebelumnya mereka ada di Yerusalem. Nah sebenarnya jelas kalau kita membaca di Matius pasal 28 ayat 10. Setelah Yesus bangkit, memang Yesus memerintahkan mereka untuk pergi ke Galilea karena di sana mereka akan berjumpa dengan Yesus. Tapi di kemudian hari, saudara-saudara, kita tahu dari Galilea itu jugalah Yesus terangkat ke sorga. Jadi kenapa mereka ada di Galilea? Memang Yesus yang memerintahkan mereka untuk datang di sana. Lalu aspek lain yang kita pelajari dari bagian ini adalah kalau kita membandingkan penampakan Yesus di pasal-pasal sebelumnya, kita mendapati perbedaannya di pasal-pasal sebelumnya memberitahu kita bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya waktu di Yerusalem. Menurut pendapat Matthew Henry menarik. Jadi dia bilang begini, pada pasal 20 menceritakan bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya secara bersama-sama pada waktu mereka sedang berkumpul, waktu mereka sedang berkerumun, waktu mereka sedang dalam persekutuan. Tapi di pasal 21 ini menceritakan bagaimana Yesus menampakkan diri menjumpai mereka pada waktu mereka sedang bersama-sama melakukan kegiatan sehari-hari, melakukan pekerjaan biasa, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa, pekerjaan sehari-hari, waktu mereka mencari ikan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu di pasal-pasal sebelumnya, mereka memang mungkin sekali sangat mengharapkan Yesus akan menampakkan diri. Tapi di bagian ini kita tidak akan mendapati kesan itu. Tapi di sini kita mendapat pelajaran rohani, saudara, bahwa Yesus bisa memiliki banyak cara supaya dirinya dikenal oleh murid-muridnya, supaya dirinya dikenal oleh umatnya. Bisa dia memperkenalkan diri, menjumpai, mendatangi murid-muridnya, umatnya melalui persekutuan-persekutuan ibadah. Tapi juga dengan rohnya, dia bisa mendatangi umatnya, murid-muridnya, waktu mereka sedang melakukan pekerjaan mereka sehari-hari. Nah, dengan demikian, ini juga bisa berarti sebaliknya. Kita juga bisa menjumpai Yesus, tidak hanya waktu dalam persekutuan-persekutuan ibadah, tapi kita bisa terus memelihara hubungan intim dengan Tuhan. Kita bisa menjumpai Dia kapan saja, termasuk ketika kita sedang melakukan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Nah, lalu ayat 2, di sini ditulis begini. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid yang lain. Di sini, saudara-saudara, dicatat bahwa Yesus menampakkan diri kepada 7 murid, yaitu Petrus, Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes, dan 2 orang yang lain yang memang entah kenapa di sini tidak disebutkan.
Nah, beberapa hal menarik yang perlu kita perhatikan di sini adalah kenapa nama Petrus disebutkan. Bahkan sampai urutannya kita harus perhatikan. Kenapa Petrus disebutkan lebih dulu? Saya kira ini tidak kebetulan. Karena memang dia selalu menjadi pemimpin dari para murid. Dia menjadi murid yang paling senior. Dia yang selalu menjadi pemimpin para murid. Lalu ada Thomas yang disebutkan di sini setelah Petrus. Nah, saya suka dengan pendapat atau komentar dari Matthew Henry. Matthew Henry mengatakan bahwa nama Thomas memang sengaja disebutkan untuk menunjukkan bahwa kini si Thomas itu selalu dekat dengan rasul-rasul yang lain dibandingkan sebelum-sebelumnya, di mana di peristiwa-peristiwa sebelumnya si Thomas itu sempat kehilangan momentum pada waktu Yesus datang menjumpai murid-muridnya, tapi Thomas tidak sedang bersama-sama dengan mereka. Maka di sini seolah-olah hendak dikatakan bahwa Thomas itu lebih berhati-hati. Dia sudah belajar dari kesalahan masa lalu, sehingga dia harus berhati-hati supaya jangan sampai dia kehilangan momentum itu lagi. Tapi ini juga memberi pelajaran berharga bahwa sungguh baik apabila murid-murid Kristus itu selalu memelihara kebersamaan. Tidak hanya dalam pertemuan-pertemuan ibadah, tapi juga dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan keseharian. Dalam urusan sehari-hari, mereka terus memelihara kebersamaan. Nah, di sini juga dikatakan bagaimana Yesus menampakkan dirinya saat murid-murid sedang bersama-sama. Jadi, ada saat-saat memang Yesus menampakkan diri kepada murid-murid waktu mereka sedang terpisah-pisah, tapi ini menjadi penting. Yesus mendatangi mereka pada saat mereka sedang bersama-sama. Ini menjadi penting karena apa? Yang pertama, saya kira ini akan Yesus mengkonfirmasi kepada mereka saat mereka sedang bersama-sama, dan sebaliknya antar murid itu bisa saling mengkonfirmasi tentang peristiwa kebangkitan Yesus, karena ini juga menjadi hal yang sangat penting di kemudian hari ketika mereka akan bersaksi bahwa mereka bisa menyampaikan pesan yang sama kepada semua orang karena memang mereka pernah sama-sama menyaksikan Yesus yang menampakkan diri kepada mereka. Yesus yang bangkit itu menjadi berita yang sama yang mereka akan sampaikan. Nah, ini saya kira menjadi penting untuk kita perhatikan. Lalu ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa orang, ada beberapa penafsir, ada beberapa pengkhotbah yang berpendapat bahwa murid-murid di sini melakukan kesalahan. Malah ada yang lebih ekstrim dengan mengatakan bahwa ketika murid-murid itu sebagaimana yang kita baca di ayat 3 ini, mereka pergi lagi mencari ikan, mereka pergi menangkap ikan, mereka sebenarnya melakukan kesalahan besar. Mereka murtad. Karena apa? Karena mereka kembali lagi kepada pekerjaan yang sebenarnya sudah lama ditinggalkan. Jadi ada yang mempersalahkan murid, menganggap mereka melakukan kesalahan, menganggap mereka murtad dari tugas pokok kerasulannya. Mereka sebenarnya sudah meninggalkan itu, tapi mereka kembali lagi. Apakah benar? Apakah se-ekstrim itu kita harus mengatakan tentang poin ini? Apakah benar mereka murtad? Apakah benar mereka melakukan kesalahan? Saudara-saudara, saya setuju dan saya mengikuti pandangan John Calvin, sang reformator gereja. John Calvin bilang begini, ketika mereka pergi mencari ikan, hendaknya tidak dianggap bahwa mereka tidak konsisten dengan jabatan kerasulannya. Calvin bilang begini, ini mereka lakukan seakan-akan memanfaatkan atau mengisi waktu yang singkat itu. Sebab memang sampai di sini mereka belum mendapat perintah untuk memberitakan kebangkitan Yesus di depan umum. Mereka baru mendapatkan pesan itu, perintah itu untuk secara terbuka memberitakan kebangkitan Yesus nanti sebelum Yesus naik ke sorga. Dan juga mereka belum mendapat kuasa, karena kuasa untuk memberitakan Injil itu baru diberikan kepada mereka pada hari Pentakosta. Jadi Johannes Calvin mengatakan
Mereka tidak melakukan kesesatan, mereka tidak melakukan kesalahan. Mereka memanfaatkan waktu yang ada. Jadi, toh juga tidak ada larangan tentang ini, bukan? Lalu ada pendapat yang menarik juga dari Matthew Henry. Matthew Henry bilang begini, jika mereka bersalah, maka Kristus pasti tidak akan menunjukkan persetujuannya dengan cara mengunjungi mereka. Justru apa yang dilakukan oleh murid-murid ini, Matthew Henry mengatakan beberapa hal. Yang pertama, dia mengatakan bahwa justru murid-murid di sini menunjukkan bagaimana mereka memanfaatkan waktu. Mereka tidak bermalas-malasan. Selama belum ditugaskan untuk memberitakan tentang kebangkitan Yesus, mereka tidak bermalas-malasan. Mereka melakukan hal-hal yang sangat positif, yang sangat penting. Jadi, hal yang baik justru. Mereka memanfaatkan waktu yang ada. Jadi, sekarang, kata Matthew Henry, daripada mereka tidak melakukan apa-apa, mereka belum mendapat perintah untuk memberitakan Kristus secara terbuka, mereka memanfaatkan waktu. Mereka hendak mencari ikan. Bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk bekerja. Mereka rajin selama menunggu penugasan. Mereka memanfaatkan setiap potongan waktu yang ada pada mereka. Nah, ini menarik, bukan? Mungkin mereka berpikir bahwa dengan cara itu mereka, kata Matthew Henry, bisa juga mengurus diri sendiri. Mereka tidak menjadi beban bagi orang lain. Nah, ini tentu patut menjadi contoh, contoh bagaimana menjadi hamba Tuhan yang memiliki mental bagaimana hamba-hamba Tuhan itu patut meniru murid-murid itu. Menjadi hamba Tuhan yang memiliki mental tidak menjadi beban bagi jemaat. Tentu saya berpendapat bahwa jemaat harus menopang hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang memang sungguh-sungguh membanting tulang melayani jemaat dan menjadikan pekerjaan pelayanan itu sebagai pekerjaan satu-satunya. Bukan hamba Tuhan yang tidak mau mati-matian melayani jemaat, hamba Tuhan yang sibuk mengurus bisnis atau urusan-urusan pribadi, tapi sekaligus menjadi beban bagi jemaat. Tapi di ayat ini juga kita belajar hal lain. Tetapi dikatakan mereka tidak menangkap apa-apa. Kalimat terakhir ayat 3. Saudara-saudara, ada komentar menarik dari John Calvin. Saya mengikuti banyak pikiran Calvin dan Matthew Henry ketika membaca dan membangun argumen dari pasal ini. Apa kata-kata John Calvin? Calvin bilang, Allah mengizinkan mereka untuk tidak menangkap apa-apa. Sekalipun mereka telah bekerja keras sepanjang malam. Sebab ada mujizat yang Tuhan rencanakan. Dan dengan itu, mereka akan punya alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan sekaligus mengakui kuasa dari Yesus Kristus. Sebab, kata John Calvin, kalau kita selalu berhasil, kapanpun kita bekerja, maka sangat mungkin, kata Calvin, bisa saja hampir tidak ada orang yang mengakui keberhasilannya sebagai berkat Allah. Tapi dia akan memuji diri sendiri. Ada komentar lain dari Matthew Henry. Matthew Henry bilang begini. Lihatlah kesia-siaan dunia ini. Tangan orang rajin sering kembali dengan tangan kosong. Bahkan orang-orang baik bisa saja kurang berhasil mendapatkan apa-apa yang mereka inginkan walaupun mereka sudah berlaku jujur. Begitupun dengan kita. Allah Sang Pemelihara dapat mengatur agar sepanjang malam
mereka murid-murid ini, mereka tidak menangkap apapun. Mereka tidak memperoleh apapun. Supaya apa? Supaya ikan tangkapan yang ajaib yang nanti akan terjadi di ayat-ayat selanjutnya itu menjadi lebih indah maknanya. Ayat 4 kita perhatikan. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa penafsir yang saya baca mereka mengatakan Yesus menampakkan diri pada waktu yang tepat. Pemilihan waktu ketika Yesus menampakkan diri ini sangat penting untuk diperhatikan. Di sini dikatakan setelah sepanjang malam mereka bekerja keras dan tidak menghasilkan apa-apa, tiba-tiba di sini dikatakan Yesus berdiri pantai. Ini memberi makna apa? Waktu yang sering dipilih oleh Kristus untuk membuat dirinya dikenali oleh umatnya adalah ketika mereka sedang berada pada kegagalan. Ketika mereka gagal, Dia akan membuat mereka menyadari bahwa mereka tidak kehilangan Dia. Ini pemaknaan dari ayat ini. Tapi juga saudara-saudara, ada penafsir yang memperluas makna dari hal ini. Mereka mengatakan bahwa Yesus yang bangkit itu adalah sang pemenang. Dia sudah melewati lautan yang berangin keras, lautan maut. Tapi kini Dia sudah sampai di pantai. Dia berdiri sebagai pemenang. Sedangkan kita para murid masih berada di lautan. Masih sedang bekerja keras dan penuh bahaya. Tapi inilah penghiburannya. Sekalipun perjalanan kita sulit dan penuh rintangan, ingatlah, guru kita, yaitu Yesus Kristus, ada di pantai. Dan kita sedang bergegas ke arah Dia. Ini memberi penghiburan bagi saya. Saya berharap ini saudara bisa menangkap makna dari apa yang saya sampaikan tadi. Hal lain yang boleh kita pelajari juga dari bagian ini bahwa walaupun murid-murid itu tidak memperhatikan Yesus, tapi sebaliknya, saya yakin pasti Yesus sangat memperhatikan mereka. Maknanya apa? Maknanya adalah Kristus sering lebih dekat dengan kita daripada yang kita pikirkan. Nah, kalau saja kita menyadari tentang ini akan menjadi penghiburan bagi kita. Ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus bertanya, "Apakah kamu mempunyai lauk pauk?" Apakah ini bertanda bahwa Yesus tidak tahu keberadaan mereka? Apakah pertanyaan ini menyatakan ketidaktahuan Yesus? Saya kira tidak. Ini justru menunjukkan kepedulian dan belas kasih dari Yesus. Bahwa kepedulian dan belas kasih Yesus kepada murid-muridnya. Sekali lagi, kepedulian dan belas kasih Yesus kepada murid-muridnya tidak hanya bersangkut paut dengan kehidupan kekal mereka. Tapi kepedulian Yesus, belas kasih Yesus kepada murid-muridnya juga sampai menyentuh pada aspek-aspek yang paling kecil dalam kehidupan. Sampai pada soal-soal lauk pauk. Tapi juga di sini kita mendapati bagaimana sapaan Yesus itu yang begitu akrab dan penuh kasih. Memanggil mereka sebagai anak-anak. Secara umur mereka bukan anak-anak. Tapi ini status rohani yang diberikan. Mereka adalah anak-anak Allah yang telah dipilih oleh Allah. Dan Yesus Kristus menjadi Bapa yang mempedulikan kehidupan, kebutuhan dari anak-anaknya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Matthew Henry juga mengatakan bahwa ketika Yesus bertanya, "Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk?" Ini seolah-olah juga semacam
ajakan Yesus kepada murid-muridnya untuk membentangkan, untuk mengemukakan masalah mereka kepada Dia. Bukankah ini penting dalam prinsip-prinsip doa? Yesus sudah tahu apa yang kita butuhkan, tapi Yesus selalu ingin bagaimana kita mengungkapkan, mengemukakan kepada Dia keluhan-keluhan kita, pergumulan-pergumulan kita, persoalan-persoalan kita. Dia sudah tahu, tapi Dia mau kita datang kepada Dia, menggantungkan hidup kita, harapan-harapan kita kepada Dia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita perhatikan bagaimana reaksi murid-murid saat itu. Ketika Yesus bertanya, "Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk?" Mereka menjawab, "Tidak ada." Saya kira kita tidak usah membahas kata-kata itu, bagaimana intonasinya, bagaimana nada suaranya ketika mereka berkata tidak ada. Tapi saya lebih setuju untuk melihat ini keterbukaan dari murid-murid Yesus. Jadi artinya walaupun Yesus sudah tahu keberadaan kita, ini maknanya bagi kita. Tapi bisa saja keterbukaan kita, keterus-terangan kita kepada Dia, justru itu menjadi pintu masuk pada tahap selanjutnya dari tindakan Tuhan yang kita baca di ayat 6. Apa yang dikatakan di ayat 6? Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang boleh kita lihat dari bagian ini? Saya melihat di ayat ini tentang kuasa dari kata-kata Yesus. Kata-kata Yesus yang penuh kuasa. Kata-kata Yesus di sini terdiri dari dua bagian. Ada unsur perintah. Apa unsur perintahnya? Tebarkan jalamu di sebelah kanan. Perintahnya mendetail. Tapi juga ada janji berkat. Apa? Maka kamu akan memperoleh. Kan? Ada unsur perintah, ada unsur janji berkat. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang dari pihak para murid, kita tidak melihat sampai pada tahap ini, apakah mereka taat. Kita belum melihat aspek ketaatan. Karena apa? Karena sampai pada titik ini, mereka belum mengetahui bahwa itu Tuhan. Tapi saya kira kita boleh melihat ketika Yesus, yang mereka belum kenal itu Yesus, memerintahkan kepada mereka. Mungkin mereka menganggap itu anjuran dari orang yang sama-sama nelayan yang ada di pantai. Tapi apa yang boleh kita pelajari adalah, bagi saya mempelajari apa? Saya mempelajari aspek kerendahan hati dari murid-murid ini yang mau menerima saran dari orang lain. Mereka terbuka atas saran orang lain. Akhirnya mereka mengikuti saran itu, bukan? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini bagi saya memberi pelajaran yang sangat penting. Banyak orang Kristen, bahkan ada banyak orang yang mungkin karena merasa sudah lama menjadi hamba Tuhan, sudah lama menjadi pelayan Tuhan, jadi tidak mau dinasehati. Tapi murid-murid ini perhatikan, mereka terbuka pada anjuran, pada nasihat. Apa yang mereka dapatkan? Mereka melihat kebaikan sesudah itu. Tapi bagi kita, ini memberi makna penting. Bahwa kalau kita sebagai murid-murid Tuhan, mentaati perintah Tuhan, dan percaya pada janji-janji berkat, kita pasti tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Ketika kepandaian dan kerja keras murid-murid itu gagal,
kuasa Kristus datang tepat pada waktunya dan memberi kelegaan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita merenungkan betapa kaya, betapa limpahnya firman Tuhan yang kita baca ini. Kita lanjut ayat 7 dan 8. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta. 200 hasta ini kira-kira 90 meter saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita di sini memperhatikan apa? Apa yang boleh kita perhatikan, apa yang kita boleh pelajari dari bagian ini? Kita mempelajari bagaimana reaksi murid-murid atas tangkapan yang luar biasa ini. Setelah mereka sepanjang malam tidak mendapatkan apa-apa, tapi tiba-tiba ada pribadi yang menganjurkan, dan akhirnya mereka mendapat tangkapan yang luar biasa. Kita perhatikan, orang pertama yang bereaksi adalah Yohanes. Yohaneslah yang pertama kali menyadari bahwa hal yang luar biasa ini pasti dilakukan oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa melakukan ini. Luar biasa bukan? Kita mendapati bagaimana kepekaan dari Yohanes. Saudara tahu, sangat mungkin Yohanes itu adalah murid yang paling muda di antara murid-murid lain. Petrus mungkin sekali adalah murid yang paling senior. Tapi sekaligus saudara tahu, sekalipun dia yang paling muda, dari banyak hal yang kita pelajari di Alkitab, Yohanes itu memang lebih muda. Tapi dia lebih cerdas, lebih unggul, lebih tajam, lebih cepat tanggap dibandingkan murid-murid yang lain dalam perkara-perkara iman. Memang saudara-saudara kita tahu bahwa Yohanes ini telah mengikuti Yesus sebagai gurunya. Bahkan saat-saat Yesus mengalami penderitaan, waktu Yesus disalib, saudara tahu, semua murid laki-laki lari, kecuali murid-murid perempuan. Tapi Yohanes salah satu murid laki-laki yang tidak lari. Dia terus mengikuti Yesus sampai disalib. Nah, dia lebih dekat dengan Yesus dibandingkan dengan siapapun. Bahkan kalau kita baca di Injil-Injil yang lain, di bagian-bagian yang lain, ada saat Yohanes duduk dekat Yesus, bahkan sampai dia menyandarkan kepalanya di dada Yesus. Dia sangat dekat. Dan karena itu, bolehlah kita katakan dia memiliki pandangan yang lebih tajam. Dia memiliki pandangan yang lebih jelas ketika menghadapi apa yang kita baca dalam bagian ini. Karena itu, John Calvin bilang, Yohanes itu memang lebih muda, tapi dia lebih maju dalam hal iman dibandingkan Petrus dan murid-murid yang lain. Matthew Henry juga bilang, ketika Yohanes yang masih muda itu mengenal bahwa itu Tuhan, dia mengenal Tuhan dari mana? Dia tidak menyimpulkan itu Tuhan misalnya karena melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, atau dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang menggelegar. Tapi justru dia menyimpulkan itu Tuhan karena melihat karyanya. Melihat karya Kristus. Dan yang menarik adalah ketika dia mengenal Kristus melalui karyanya, dia tidak menyimpan pengenalan tentang Tuhan itu untuk dirinya sendiri. Dia segera memberitahu kepada orang lain, secara khusus kepada Petrus. Ini menarik, saudara. Ini memberi makna apa kepada kita bahwa
orang-orang yang telah mengenal Kristus harus berusaha sekuat tenaga, harus berusaha sungguh-sungguh membawa orang lain supaya boleh mengenal Kristus juga. Pengenalan tentang Kristus itu tidak boleh disimpan untuk diri sendiri. Argumen tambahan dari John Calvin dan Henry, sama seperti yang saya katakan tadi, saya mengikuti pikiran mereka bahwa Petrus, kalau kita membaca di sini, Petrus harus diakui. Kalau dibanding Yohanes, sekali lagi, kalau Yohanes, meski dia lebih muda, tapi dia lebih unggul dalam kepekaan, dia lebih tajam dalam pengertian, dia lebih maju dalam aspek iman. Tapi Petrus harus diakui, dia lebih unggul dalam aspek semangat, dalam aspek gairah. Sehingga kita membaca di ayat ini, ketika dia mendengar kata-kata Yohanes itu Tuhan, dia tidak membantah, dia tidak memprotes, dia tidak meragukan. Apa yang terjadi, saudara baca di sini? Dia justru langsung meloncat. Dia langsung terjun ke danau. Mungkin ya, kita hanya menduga, mungkin dia berharap dia dapat segera menjadi orang yang pertama menjumpai Tuhan. Saya belajar dua hal penting dari bagian ini, saudara. Yang pertama, apa yang boleh kita pelajari lagi dari bagian ini? Petrus itu lebih senior dari Yohanes. Tapi ketika Yohanes berkata, itu Tuhan, bukan Petrus yang pertama kali menyimpulkan, mengatakan, itu Tuhan. Justru Yohanes. Ini memberi pelajaran berharga apa? Secara khusus ini bagi saya, saudara, memberi pelajaran berharga bagi hamba-hamba Tuhan, bagi pelayan-pelayan gereja Tuhan, bahwa kepekaan, ketajaman, atau kemajuan iman tidak selalu ditentukan oleh umur. Mungkin sekali ada orang yang sekalipun lebih muda, tapi bisa saja dia lebih maju, lebih tajam, lebih peka dalam pengetahuan iman, dalam pengenalan tentang Tuhan. Saya sangat menyadari ini. Dan kita harusnya menyadari ini, bahwa sangat mungkin bisa jadi ada orang-orang yang jauh lebih muda dari kita, tapi mereka bisa lebih tajam, lebih luar biasa pengertian tentang aspek-aspek penting dari firman Tuhan. Mereka lebih tajam, lebih luar biasa menyangkut pengenalan tentang Kristus. Namun saudara-saudara, faktanya dengan jujur kita bisa mengatakan bahwa seringkali dalam pelayanan gereja pun sering terjadi bahwa yang senior, ada orang-orang, tidak semua, tapi ada orang-orang yang karena senioritasnya, dia merasa lebih tahu, dia merasa lebih hebat, sehingga menutup diri dari orang-orang muda. Sekalipun faktanya orang-orang muda bisa saja memiliki keunggulan dalam aspek-aspek tertentu yang melebihi senioritas dari aspek umur mereka. Tapi yang terjadi seperti itu. Saya kira itu cara-cara berpikir duniawi. Itu bukan cara berpikir orang Kristen. Tapi hal kedua yang kita boleh pelajari dari bagian ini, John Calvin dan Matthew Henry bilang, tindakan Petrus yang terjun ke danau kelihatannya membahayakan diri. Di satu pihak itu memang orang bisa membaca sebagai tindakan yang gegabah, sikap gegabah, kebodohan. Tidak boleh. John Calvin, Matthew Henry bilang tidak boleh tindakan Petrus itu dilihat sebagai tindakan gegabah, sikap gegabah, atau sebagai kebodohan. Justru kita harus memuji
Petrus. Karena dia memiliki keunggulan. Dia lebih maju dibanding murid-murid yang lain dalam aspek apa? Dalam aspek semangat, dalam aspek gairah untuk segera datang kepada Kristus. Bagaimana dengan kita? Apakah Anda dan saya selalu punya gairah, selalu punya semangat yang berapi-api untuk mau datang kepada Tuhan? Mari kita belajar hal itu dari Petrus. Memang kalau kita membaca, mungkin murid-murid yang lain itu ada yang tetap tenang, ada yang tetap berhati-hati sambil menghela jala yang penuh ikan. Tapi akhirnya mereka semua juga sampai kepada Kristus, bukan? Saya sendiri secara pribadi belajar. Mari kita belajar bagaimana keberagaman sifat, keberagaman karakter, keberagaman kepribadian dari murid-murid Yesus itu. Ada yang sangat unggul dalam kepekaan iman, dalam pengenalan tentang Kristus. Ada yang sangat unggul dalam hal semangat, dalam hal gairah. Ada yang berhati-hati, ada yang tetap tenang, tidak meninggalkan pekerjaannya. Betapa luar biasa, saudara, betapa mengagumkan. Kalau misalnya, meskipun ini sulit, kita menggabungkan aspek-aspek ini menjadi nilai yang ada pada kita secara khusus pada hamba-hamba Tuhan. Tapi tentu kepada semua orang Kristen yang selalu mau unggul dalam iman, selalu mau bergairah, bersemangat, tapi tetap tenang, tetap berhati-hati, tidak mengabaikan tugas tanggung jawab. Meskipun sulit, coba kita belajar untuk membangun itu. Meskipun tentu kita menyadari bahwa Yesus Kristus, Tuhan sudah membagikan karunia yang berbeda-beda itu. Maka perbedaan-perbedaan karunia yang ada pada kita, baiklah tidak menjadi penghalang bagi kita. Tidak usah membanding-bandingkan pelayananmu dengan pelayanan orang lain. Baiklah kita semua, dalam talenta kita masing-masing, kita tetap sama-sama fokus kepada Kristus. Kalaupun kita mau bersaing, bersainglah untuk lebih unggul dalam iman, dalam pengenalan tentang Kristus. Ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Saudara, apa yang boleh kita lihat dari bagian ini? Beberapa penafsir langsung mengatakan, di sini kita melihat jamuan yang Tuhan sediakan. Jamuan yang Tuhan berikan kepada murid-murid. Ada api arang untuk menghangatkan tubuh mereka yang basah, yang dingin. Ada roti dan ikan untuk perut mereka yang lapar, untuk badan mereka yang sudah capek. Tapi ini juga kita bisa menarik pelajaran berharga. Tuhan menyediakan kebutuhan murid-muridnya. Jehovah Jireh. Kita, saudara-saudara, ketika membaca ini juga tidak perlu bertanya, dari mana api, dari mana roti, dari mana ikan yang disediakan Yesus ini. Dari mana itu? Tidak usah tanya. Para penafsir misalnya John Calvin dan Matthew Henry bilang, tidak usah tanya dari mana. Yesus itu Tuhan. Dia boleh memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia boleh memerintahkan burung gagak untuk membawa daging kepada Elia. Bahkan iblis tahu Yesus sanggup mengubah batu menjadi roti. Maka tidak usah tanya, dia Tuhan. Tapi bagian ini juga boleh memberi penghiburan bagi kita tentang sekali lagi bagaimana tindakan kepedulian Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Dia menyediakan kebutuhan mereka. Ayat 10 dan ayat 11. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat,
penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua macam penafsiran bagian ini. Ada penafsir-penafsir yang memberi tafsiran yang bersifat simbolis. Misalnya ada yang mengatakan bahwa jala itu sebenarnya simbol dari gereja. Dan 153 ekor itu katanya simbol dari keberagaman universal dari semua jenis orang, sebagaimana di Danau Galilea itu katanya ada 153 jenis ikan. Siapa yang pernah menghitung juga kita tidak tahu. Jadi itu simbolis. Lalu ada yang mengatakan jala yang tidak koyak itu menggambarkan bahwa gereja atau kerajaan Allah itu cukup untuk menampung semua orang yang akan dijala dengan Injil. Tapi saya secara pribadi, saudara, tidak tertarik dengan tafsiran-tafsiran simbolis itu. John Calvin bilang, berkenaan dengan jumlah ikan yang di sini 153 itu, kita tidak seharusnya mencari misteri yang dalam atas angka-angka itu. Tidak ada misteri yang dalam dari situ. Leon Morris, penafsir, juga bilang begini, adalah menyimpang atau sesat untuk mencari tahu arti tersembunyi dalam bilangan itu. Itu memang sengaja dicatat karena jumlah itu memang mereka dapatkan pada waktu mereka menghitung. Lalu Matthew Henry bilang, jumlah itu dicatat karena mereka menghitung. Untuk apa menghitung? Mungkin untuk menentukan bagian masing-masing. Tapi ada penafsir yang lain juga yang mengatakan, angka-angka itu dicatat karena memang merupakan suatu hasil yang banyak. Hasil yang besar. Menyolok. Dan sangat memuaskan jika dibandingkan dengan murid-murid yang sudah berusaha sepanjang malam tapi tidak mendapatkan apa-apa. Jadi tidak ada yang aneh, tidak ada yang misterius dari bagian ini. Dan saya mengikuti pandangan ini. Ini biasa. Lalu ayat 12 dan 13. Kata Yesus kepada mereka, marilah sarapan. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada dari antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikan kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal penting dari bagian ini. Sekali lagi, ada dua hal penting dari bagian ini. Yang pertama, bahwa penulis Injil Yohanes ini ketika menuliskan bagian ini memang hendak menekankan sekali lagi bahwa pribadi Yesus yang bangkit itu bukan sekedar roh, tapi sungguh-sungguh tubuh yang berdaging dan berdarah, sama seperti pribadi Yesus sebelum dia mati. Punya daging, punya darah, dan karena itu boleh makan. Sama dengan waktu Yesus pertama kali bangkit, Yesus mendatangi mereka, karena mereka ragu, Yesus minta makan, lalu mereka memberi sepotong ikan goreng kepada dia. Jadi Yesus yang sama, tidak ada yang berubah. Tubuh kebangkitan ini adalah tubuh yang bukan roh, tapi dia tetap memiliki daging dan darah, bukan? Lalu bagian ini juga menjadi penting, saudara, diceritakan karena saudara tahu pada waktu-waktu yang akan datang, cerita ini menjadi kesaksian dari para murid. Menjadi penting diceritakan oleh para murid. Misalnya kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 41. Di sana memang dikatakan bahwa mereka telah makan dan minum bersama-sama dengan Yesus. Jadi sengaja diceritakan. Memang saudara di sini tidak jelas, kita tidak melihat dengan jelas apakah Yesus ikut makan dan minum bersama dengan mereka. Tapi kita patut menduga Yesus juga ikut makan dan minum. Karena didukung oleh kesaksian-kesaksian murid
setelah Yesus naik ke surga bahwa dia, tubuh yang bangkit itu adalah tubuh yang pernah bersama-sama dengan mereka makan dan minum. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal kedua yang sangat penting ditekankan pada bagian ini adalah bagaimana pribadi Yesus itu yang tidak berubah. Yesus yang sebelum mati dan disalib, dan Yesus yang bangkit itu tetap sama. Tidak berubah dalam hal melayani murid-murid. Ini yang akan ditekankan yang sangat penting dari bagian ini. Dulu sebelum peristiwa salib, Yesus menunjukkan bagaimana kehambaannya, bagaimana kerelaannya melayani. Dan itu terus-menerus dia lakukan. Sekarang, setelah Yesus bangkit, apakah Yesus berkata, itu dulu. Aku melayani kamu itu dulu. Aku menjadi hambamu itu dulu. Sekarang kamu dong yang layani aku. Tidak seperti itu. Tapi sekali lagi bagian ini hendak menekankan bahwa Yesus yang dulu, Yesus yang sekarang itu Yesus yang tetap sama dalam hal kehambaan, kerelaannya untuk melayani murid-muridnya. Saudara-saudara, berapa banyak orang Kristen yang waktu masih miskin, tidak punya apa-apa, mereka menunjukkan karakter kehambaan, tapi setelah punya jabatan, mereka akhirnya menjadi tinggi hati, bermental bos, tidak lagi memiliki karakter kehambaan. Mari kita belajar, kita meneladani Yesus tentang aspek ini. Jangan secara khusus kita hamba-hamba Tuhan. Jangan di satu pihak kita menyebut diri hamba Tuhan, tapi kita menjadi bosnya jemaat. Lalu ayat terakhir, ayat 14. Di sini dikatakan, saudara, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ketiga kalinya. Apakah benar hanya 3 kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Tidak. Jadi sebenarnya kalau kita membaca Injil-Injil, ada berkali-kali Yesus menampakkan diri. Ada saatnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya waktu mereka sedang terpisah-pisah. Ada saatnya Yesus menampakkan diri pada waktu mereka sedang bersama-sama atau sebagian besar mereka sedang berkumpul. Nah, jadi yang dimaksud dengan di sini untuk ketiga kalinya ini hanya terbatas pada bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya pada waktu mereka sedang berkumpul atau setidaknya ketika sebagian besar dari mereka berkumpul. Yang pertama, waktu Yesus bangkit itu kepada 10 orang murid, tidak termasuk Thomas karena Thomas tidak ada. Lalu 8 hari kemudian itu lengkap 11 murid sudah termasuk Thomas. Lalu yang ketiga yang di Danau Galilea ini 7 murid. Jadi ketiga kalinya kepada semua murid atau setidaknya kepada sebagian besar murid. Jadi kita tidak terlalu bingung dengan hal ini. Malah saudara-saudara, kalau kita membaca dalam 1 Korintus 15 ayat 6, di sana dikatakan Yesus telah menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus sebelum dia naik ke sorga. Jadi ini untuk mengingatkan bahwa Yesus yang bangkit itu memang memiliki banyak saksi. Demikian yang boleh kita pelajari dari bagian ini. Tuhan Yesus memberkati.